Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah biidnillahi wa bi'aunillah, dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan banyak berbagai kenikmatan. Di antaranya kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Bagaimana caranya agar Ramadan tahun ini agar lebih bermakna, agar lebih berbobot, agar lebih berkualitas, agar lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul abda, mencintai seorang hamba, idza amila, apabila dia beramal, apabila dia berbuat amalan, sebuah perbuatan, an yutqinahu, dia melakukannya dengan mutqin, dengan itqon, sebagaimana Allah telah memberikan amanah kepada kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Maka kita pun berpikir bagaimana bisa mengamalkan hadis Nabi tersebut agar kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan itqon, dengan mutqin, dengan berkualitas, berbobot. Jangan sampai kita diberikan nikmat oleh Allah berulang-ulang, ketemu tulus bulan Ramadan, tapi begitu terus, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Maka tahun ini kita niatin, kita azamkan, kita tekadkan agar Ramadan tahun ini lebih baik, lebih berkualitas, lebih berbobot. Sebagaimana pesan Imam Ahmad kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inwi, berniatlah al khaira, untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin, karena engkau itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan, manawaital khair, selama engkau itu punya niat, punya keinginan, punya azam untuk melakukan sebuah kebaikan. Allah senang, Allah cinta, Allah gembira, Allah bahagia dan bangga kepada hamba yang mempunyai cita-cita tinggi, optimis, mempunyai semangat yang tinggi, yaitu bagaimana amanah bulan suci Ramadan ini dijalankan dengan mutqin, dengan itqon, dengan sebaik mungkin. Kemudian di riwayat yang lain kata Imam Ahmad, laulam ta'malhu, berniatlah wahai anakku dengan sebuah kebaikan walaupun engkau belum bisa mengamalkannya. Fa inna niyataka lahu khair, karena niatmu itu juga merupakan kebaikan. Seperti contoh, kita sekarang dilatih oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan sebulan, maka kita niatin, ya Allah, kalau saya panjang umur, setelah Ramadan selesai saya akan membiasakan puasa sunnah. Bahkan saya mau latihan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Wah, ini cita-citanya luar biasa. Maka Allah catat, ya, karena niat itu merupakan kebaikan. Bagaimana caranya agar Ramadan kali ini biar bermakna? Kita pertama harus muhasabah, harus mengintrospeksi diri. Coba kita renungi Ramadan yang lalu yang telah kita lewati. Apa sih kelebihannya yang kita telah kerjakan? Kalau ada kelebihan-kelebihannya, maka kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan.
Tapi kalau kita setelah merenung ternyata dulu Ramadan yang lalu kita banyak kekurangan, maka tahun ini jangan dilakukan lagi. Kita perbaiki, ya, kita ganti dengan yang lebih baik. Ini yang pertama, muhasabah. Coba kita mengingat Ramadan yang lalu. Ya, jangan sampai berulang gitu-gitu terus, bahkan tambah buruk. Naudzubillahi min dzalik. Ini padahal orang yang meninggal saja, ya, mereka itu ingin ke dunia lagi, apalagi bisa ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Ini kita dikasih kesempatan oleh Allah bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Makanya kita harus bergembira. Falyafrahu, kata Allah, hendaklah kalian bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, ciri orang yang bertakwa, orang yang soleh, senang, gembira. Kenapa? Karena bisa dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, ya, berkah baik dunia maupun akhirat. Di antaranya apa? Di antaranya ada penghapusan dosa, kemudian amalan pun dilipat gandakan. Biasanya Allah memberikan pahala itu melipat gandakan 10 sampai 700, kecuali illa saum, kecuali puasa ini. Di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan bigoiri hisab, tanpa batas. Maka mari kita rajin membaca Quran, menuntut ilmu, mempelajari fikih puasa, apa saja yang batalkan puasa, apa saja fikih zakat, ya, fikih fidyah, ya, kemudian juga nanti Idul Fitri, ya, dan seterusnya kita pelajari. Karena kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bigoiri ilm, siapa yang beribadah kepada Allah tidak pakai ilmu, dia beribadah saja begitu, nggak mau belajar, nggak tahu tata caranya, maka kata beliau apa? Karena, ya, ma yufsidu aktsar, ya, karena aktsar ma yufsid mimma yuslih, maka dia akan banyak kesalahannya dan dia akan memadoroti dirinya daripada dia mendapatkan faedah dan maslahat darinya. Jadi bukan mendapatkan kebaikan, tapi sebaliknya. Kenapa? Misalnya ketika beribadah, dia tidak bisa menikmati ibadah tersebut. Yang kedua, dia pun ragu, benar gak yang saya lakukan ini? Padahal ibadah itu harus yakin. Gimana bisa yakin? Yaitu dengan ilmu, dengan kita belajar kepada ahlinya, sehingga kita pun yakin. Tidak ada keraguan, ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Ya, mafsadahnya akan lebih besar daripada maslahatnya kalau kita beribadah tanpa ilmu. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Agar Ramadan tahun ini lebih bermakna, coba kita, ya, perlu mengkaji sejarah Rasulullah, para sahabat, para ulama, bagaimana mereka beribadah di bulan Ramadan. Sangat luar biasa. Mereka benar-benar memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik mungkin. Bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran seperti Imam Syafi'i, ya, dalam riwayat beliau menghatamkan setiap hari Al-Quran 2 kali. Saking apa semangatnya, saking beliau tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedikit pun, sehingga beliau, karena Ramadan ini syahrul Quran, beliau rajin membaca Al-Quran. Imam Malik di Madinah, ketika Ramadan datang, beliau liburkan majelis ilmunya, majelis hadisnya. Beliau konsenkan untuk banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sehingga, ya, waktu-waktunya itu benar-benar dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berikutnya, yang kedua, yaitu setelah kita muhasabah, mari kita punya niat, ya, niatin kita ingin Ramadan tahun ini lebih baik. Yang ketiga, jangan lupa
La haula wala quwata illa billah. Kita berdoa, ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik ya Allah. Minta sama Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, karena kita tidak bisa beribadah dengan baik kecuali ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berdoa, kita pun mari kita bikin jadwal, membuat jadwal, agenda. Tahun lalu saya khatam Quran sekali, tahun ini saya ingin 2 kali. Jadi supaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan bisa 3 kali, bahkan ditambah dengan membaca terjemahnya. Tahun ini saya mau menghatamkan terjemah Al-Quran 30 juz. Masya Allah, dia bikin jadwalnya. Tiap sholat berapa halaman. Sehingga pas di akhir Ramadan dia tamat membaca Quran terjemahnya. Setelah itu baru ditingkatkan nanti belajar tafsirnya. Sehingga dia ketika membaca Quran akan terasa lebih nikmat. Karena dia membaca Al-Quran paham. Kemudian yang terakhir, agar Ramadan kali kita ini lebih bermakna, maka kita harus ingat hadis Nabi SAW, yaitu kata Nabi, rogima anfu rojulin, celaka orang tersebut. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan, Allah sudah kasih kesempatan kepada dia bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal orang-orang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, namun sayang Allah telah memanggilnya, Allah telah mencabut nyawanya. Akhirnya dia tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian kata Nabi apa? Allah sudah ngasih kesempatan dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tsumman salaho. Kemudian Ramadan tersebut pergi meninggalkan dia, berganti bulan jadi Syawal dan seterusnya. Tapi sayang, 1000 sayang, qabla an yughfarlah, Ramadan pergi meninggalkannya dan dia pun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berarti target tahun ini, mari kita banyak bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah agar kita mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni. Itulah orang sukses, itulah orang yang paling bahagia, yaitu orang yang meninggal dunia dan dia dosa-dosanya sudah Allah hapuskan, sudah Allah maafkan. Akhirnya kita pun mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan dijadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih bermakna, lebih berkualitas dan berbobot. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.